Shalom Bapak Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di awal tahun 2025 ini, Tuhan memberkati setiap kita. Saya mau menyapa kita semuanya, selamat tahun baru 2025. Hari ini saudara-saudara, hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk ibadah fellowship. Kiranya Tuhan menyertai dan menjamah kita dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Jorge Alejandro Marquez Romero dari Yayasan Free and Safe dengan tema Jebakan Human Trafficking. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memasuki ibadah hari ini, mari kita sama-sama untuk mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyianlah nyanyian baru. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh memasuki tahun 2025 ini dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh melewati tahun 2024 dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mengasihi, terima kasih untuk pekerjaan yang boleh kami nikmati, terima kasih untuk pelayanan yang masih bisa kami lakukan. Kiranya dalam memasuki tahun 2025 ini, Tuhan senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan kami. Sertai ibadah kami hari ini ya Tuhan, kiranya setiap pelayanan dan ibadah hari ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, amin. Rekan-rekan sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan dan juga talk show yang akan disampaikan oleh kami mengundang Bapak moderator kita hari ini, Bapak Rudianov Parera. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur mengawali tahun 2025, kita boleh hadir di tempat ini adalah Maranatha Fellowship edisi 1. Ya, kita berharap hari ini kita bersyukur untuk hambanya, Pak Jorge Alejandro Marquez Romero yang akan men-sharingkan tentang tema ini, Jebakan Human Trafficking. Saudara, ketika saya mendengar berita ada berita mengatakan bahwa Kompas pada tahun lalu di bulan 3 mengatakan, ya diceritakan di sini ada peristiwa di mana 1047 mahasiswa jadi korban human trafficking.
Ya, modusnya adalah mereka magang ke Jerman dan ternyata ada 30 kampus yang juga terlibat. Ya, itu kasus tahun lalu. Ya, kita tidak tahu akan keberadaan bangsa kita, tapi saya tidak mengajak kita memikirkan ini, tapi kita bersyukur karena Pak George panggilannya nanti kita lihat. Kita akan sebentar melihat CV-nya dulu, ya, curriculum-nya dulu. Siapakah beliau yang sudah ada di Maranatha atau ada di Indonesia beberapa tahun yang lalu? Fasih bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Sunda nanti kalau Bapak Ibu mengajak bahasa Sunda ya. Nah, silakan dulu sebelum saya ini kita lihat, oke. Ya, ini Pak George. Ini sebetulnya tidak asing bagi mahasiswa Pusal karena dia sebagai coach di sini, ya, coach Pusal. Ya, beliau adalah ya ini pengalaman pekerjaannya CEO dan founder Free Safe Indonesia Foundation dari tahun 2018 sampai sekarang. Lalu founder Baula Rice Bowl. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, mahasiswa pernah memakan di sana di Eureka, inilah salah satu foundernya. Lalu Maranatha University Coach dari 2004 sampai sekarang. Selanjutnya terus kita lewat saja, panjang sebetulnya. Ya, silakan dibaca, lanjut. Ya, asal dia pendidikannya dia master degree S2 Universitas Medical Campus Bonatera, ya. Lalu Better University. Oke, lanjut saja. Ini pendidikannya. Lalu pengalaman dan penghargaannya, ya, Mexican of the Year Award, the Mexican Embracing in Indonesia diberikan, ya. Lalu juga kemarin ini kita tahu Futsat itu apa ya, ada di situ, ya, assistant coach. Lanjut ternyata juga pernah, kalau saya baca di sini ada lanjut ya, di atasnya itu pernah di Persib ya. Wah, mau Bandung gitu ya kalau orang suka bola ya. Dan kita tahu hal ini. Silakan Pak Joge, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Thank you ya. Ini jalan tidak ya? Enggak bebas. Ini bisa. Sorry ya. Shalom. Oh, tiba-tiba banyak datang. Bagus ya tadi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum saya mulai sharing, saya selalu percaya tentang transformasi. Ya, transformasi hidup bukan hanya yang kurang mampu atau ada dari situasi yang tidak bagus, tapi untuk kita semua. Jadi saya mau mengumumkan ya sebelum saya mulai bahwa yayasan kami Free and Safe ada di Bandung. Kita bantu banyak orang, banyak kegiatan. Nanti saya sharing lebih. Terus kita juga di Bali dan kita akan buka baru di Singapura. Jadi apakah ada di sini orang yang di dalam jurusan manajemen, finance, accounting yang selesai tahun ini? Ada orang? Ya, sedikit. Saya sekarang ada di sini 10 juta, 10 juta cash, dan ada kontrak. Kalau kamu selesai kuliah tahun ini, dan berani ke depan, kamu dapat kontrak untuk kerja di Singapura dan 10 juta cash. Ada yang berani? Yang pertama, tepuk tangan, ada yang berani? Oke, mantap. Thank you ya, bagus. Jurusan, siapa namanya? Namanya Ralismi. Jurusan apa? Manajemen konsentrasi di finance. Jadi ini ada yang janji ada kontrak, cash dan selamat ya. Kapan selesai kuliah? September tahun ini sudah wisuda. Lulus ke sana ya. Tepuk tangan kepada dia. Thank you ya. Thank you ya. Jadi ya selamat kepada Ismi karena September dia langsung terbang ke Singapura. Dan human trafficking kerja seperti itu sangat gampang. Sangat gampang. Sedang terjadi di Indonesia bahwa waktu kalian selesai kuliah, kalian butuh kerja. Jadi kalian masuk CV di
LinkedIn, di Facebook, kalian masuk CV di mana-mana karena kalian butuh kerja. Nah, terjadi apa dengan trafficker? Mereka kontak contoh Ismi seperti tadi. Ismi, saya lihat kamu manajemen, kami tertarik, ada kerja di Singapura. Terjadi apa? Kalian bertemu trafficker, dapat tiket ke Singapura, ke Thailand, ke Amerika. Dan waktu kalian sudah di sana, ambil paspor dan trafficker punya semua info Ismi. Oh, dia orang Subang, dia mamanya saudara, dan waktu trafficker kalian ada di Singapura atau di luar negeri, ambil paspor dan bilang, kamu bilang sesuatu, kami akan membunuh kamu dan keluarganya. Jadi sekarang ada sekitar 1.800.000 orang Indonesia yang hidup dengan perdagangan manusia, sebagai seks trafficker atau tenaga kerja. Untuk kami tidak melakukan sesuatu bukan opsi, kami harus melakukan sesuatu karena itu bukan terjadi hanya untuk seksual ke anak-anak, tapi juga terjadi banyak ke orang yang selesai kuliah seperti kalian. Sekarang kita ada 50 juta, sekitar 50 juta orang di dunia di dalam human trafficking. 50 juta orang budak. Hanya di Indonesia ada 1,8 juta. Kami harus melakukan sesuatu dan itu yang kami tahu pasti ada lebih banyak yang tidak lapor. Nah, itu bukan hanya terjadi sekarang, ini pernah terjadi dari dulu dan saya akan sharing sedikit tentang Hagar. Kami tahu di Kejadian 16 dan saya buka ini cepat. Kami tahu Hagar adalah hamba, ya budak. Dan terjadi dengan Hagar adalah bahwa dia hamil. Dan dia merasa seperti orang tidak peduli tentang dia, seperti dia malu. Dan dia pergi ke padang gurun. Dan waktu dia di padang gurun sendiri, ada malaikat dari Tuhan yang datang. Dan tanya kepada Hagar, Hagar mau kemana? Dan Hagar bilang, oh saya ada masalah dan lain-lain. Dan malaikat bilang, kembali lagi, Tuhan lihat kamu Hagar. Kamu harus balik lagi ke Sarai, ke Abraham. Dan Tuhan akan memberkati kamu dengan banyak anak. Kamu akan punya anak namanya Ismail. Dan dia akan punya banyak keturunan. Jadi waktu Hagar lihat bahwa Tuhan benar peduli, dia bilang, Lahai Roy artinya Tuhan yang memperhatikan, the God who sees me. Kadang-kadang waktu kami ada di situasi yang tidak enak, kami sedih, mungkin depresi, mungkin ada banyak dari kalian datang dari pulau lain, tidak ada banyak teman, atau merasa yang seperti orang tidak peduli, Tuhan lihat kalian. God sees you all. Seperti Tuhan lihat Hagar. Nah, di situasi yang sedang terjadi sekarang di dunia, seperti tadi saya bilang, ada 1,8 juta di dalam human trafficking di Indonesia yang sudah dilapor. Hanya di Bogor, kemarin ada kasus bahwa orang asing datang ke kampung di Bogor dan beli anak perempuan sekitar 8 sampai 17 tahun, 5 sampai 12 juta beli anaknya dan bawa ke luar negeri sebagai sex slave, seks atau tenaga kerja sebagai pembantu, atau mereka jual untuk menikah dengan orang di luar negeri. Anak-anak itu tidak kembali lagi ke Indonesia. Dan kasus seperti itu hanya di Indonesia pernah lapor 70.000 sampai 80.000 anak Indonesia yang sekarang adalah di dalam sex trafficking atau tenaga kerja. Dan kami harus melakukan sesuatu. Terus, saya punya 2 anak saya ada di sini di depan. Dia baru kemarin ulang tahun 8 tahun dan Susi 6 tahun. Itu bisa terjadi ke mereka atau ke adik-adik kalian. Human trafficking tidak menghormati umurnya, tidak menghormati seks, dan sedang terjadi setiap hari di sini. Ismi tadi naik, dia mau dapat
10 juta cash, bukan hanya untuk yang kuliah di dalam human trafficking. Kemarin di Free and Safe, di yayasan kami, ada kasus bahwa 2 orang Brasil model. Mereka ada satu perusahaan di Jakarta modeling, namanya Amor. Nah, itu recruiting models. Jadi mereka bawa 2 orang dari Brasil, laki-laki perempuan, mereka pacaran, dan mereka, wah luar biasa, kami ke Indonesia untuk menjadi model. Nah, saat mereka di sini, mereka bilang, oke, ini kontrak kamu, kalian akan tinggal di kos di Jakarta, dan kami akan panggil kalian untuk modeling. Saat mereka modeling, mereka tidak dapat cash. Gaji mereka dengan GoPay. Juga mereka tinggal di kos dengan 6 model lain. Di kos kecil mereka tidur di lantai. Dan mereka berpikir mungkin itu budaya Indonesia atau itu biasa. Setiap orang yang perempuan dan laki-laki mereka bayar 8 juta untuk sewa kos. Jadi laki-laki 8 juta, perempuan 8 juta. Dan ada 6 orang asing lain yang model tinggal di kos yang sama. Terus hampir 10 bulan mereka tidak dapat uang. Sampai mereka lihat bahwa mereka di dalam human trafficking dengan tenaga kerja. Dan mereka kabur datang ke Bandung dan puji Tuhan kita bisa bantu mereka untuk pulang ke Brasil. Itu bisa terjadi kepada kalian. Mungkin ada di sini yang model atau mungkin ada di sini yang mau atau punya cita-cita untuk kerja di luar negeri. Harus hati-hati karena yang terjadi setiap hari. Terus kalau kalian kerja di Indonesia juga ada human trafficking di sini di Bandung. Kemarin kita punya kasus bahwa 7 orang dari Maluku datang, 7 anak antara 17 sampai 22 tahun dan mereka butuh kerja. Nah, pabrik kontrak mereka dan mereka menginap di pabrik, tidak boleh keluar, mereka tidak dapat gaji dan tiba-tiba waktu mereka mau pulang, bosnya dari pabrik tidak boleh keluar, pukul dan sampai puji Tuhan ada yang bisa bantu mereka. Sesudah hampir 3 tahun mereka di dalam tenaga kerja human trafficking di pabrik di sini di Bandung. Terus satu kali lagi dan kasus yang Free and Safe pernah terjadi adalah satu cewek baru selesai kuliah di Bandung. Kalau tidak salah di UPI, dia selesai kuliah di UPI, dia pacaran, dia dapat, mereka mau ke Bali. Jadi pacarnya dan dia pergi ke Bali. Terus ada orang bule yang suka pacarnya, yang mereka ya, dan dia bilang, wah pacarnya kamu sangat cantik, boleh saya seks dengan dia. Nah, cewek bilang, tidak mungkin karena ada pacarnya, tapi bule bilang, saya kasih $200, hampir 3 juta, kalau saya boleh seks dengan pacarnya. Dan laki-laki seperti, waduh, hanya 1 kali, tidak apa-apa, 3 juta. Dan perempuan bilang, ya udahlah, oke, hanya 1 kali. Sesudah 1 kali, terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai pacarnya sudah pukul dia. Dia bilang, kamu harus melakukan yang saya bilang. Cewek itu terbang ke Jakarta, pacarnya terbang ke Jakarta, pukul dia lagi bilang, kamu tidak akan kabur dari saya. Dan puji Tuhan dia kabur dari Jakarta ke Bandung dan kami bisa bantu dia. Terus jangan berpikir human trafficking terjadi kepada orang lain. Terjadi ke anak kecil yang sampai tua. Terus kalau kamu tertarik tahu lebih tentang human trafficking, saya saran kepada kalian ada 2 film kalau kalian suka nonton film. Satu namanya Seven Prisoners. Itu tentang labor trafficking. Waktu saya nonton film ini, serius selesai film dan saya sangat marah. Saya berdoa, Tuhan kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kami tidak melakukan sesuatu untuk orang seperti mereka? Terus dan satu lagi adalah Son of Freedom. Kalau belum pernah nonton, saya saran nonton. Yang pertama tentang tenaga kerja, human trafficking dengan tenaga kerja. Yang Son of Freedom adalah real life story ya, tentang orang yang trafficking anak kecil.
dan itu terjadi di Amerika. Terus waktu saya nonton film itu di bioskop, saya datang dengan anak-anak saya, dengan beberapa orang dari kantor, dari Free and Safe, saya menangis. Saya tidak menangis karena sedih situasinya, saya tidak menangis karena saya menangis karena saya mau melakukan sesuatu. Karena sekarang ada 50 juta di dalam situasi seperti itu, budak. Dan kami harus melakukan sesuatu. Terus, God's heart is for justice, ya, keadilan. Hati Tuhan mau keadilan. Dan di Yesaya 1:17, learn to do right, seek justice, and defend the oppressed. Tuhan sedang panggil kamu, sedang panggil kalian untuk melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Sesuatu sangat luar biasa adalah bahwa Tuhan bisa pakai hidup kamu untuk melakukan sesuatu transformasi hidup dari orang lain. Dan Tuhan sudah panggil kalian. Kadang-kadang kalian berpikir, wah saya masih kuliah, saya tidak bisa melakukan sesuatu. Itu tidak benar. Ada satu teman di sini namanya Angeli. Lee adalah semester terakhir di Maranatha, arsitektur. Dan dia sudah kerja di Free and Safe 2 tahun. Kerja, kuliah, dan dia sedang bantu Free and Safe untuk transformasi banyak orang dengan skillnya yang Tuhan kasih kepada dia. Terus worship. Tadi waktu kita worship sangat bagus. Dan biasanya kita berpikir bahwa worship Tuhan hanya adalah dengan lagu atau berdoa, tapi tidak hanya seperti itu. Kami bisa worship Tuhan dengan menjadi proaktif di dalam dunia. Menjadi proaktif untuk kerajaan Tuhan. Bukan hanya pergi ke gereja hari Minggu atau ke cell group. Kami harus proaktif dan bawa justice ke dunia. Kami harus melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan di sini. Dia mau kami partner dengan Tuhan. Tuhan panggil kami untuk menjadi the light in the darkness. Dia sudah panggil kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kalian tidak sedang melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, kalian bisa bilang, oh saya baik-baik saja. Saya kuliah, saya tidak ada di dalam menjadi masalah di dalam human trafficking atau saya tidak mengganggu orang lain. Tapi mungkin kalian tidak tahu bahwa hal-hal kecil yang kalian melakukan seperti sosial media, kasih informasi ke trafficker di dalam sosial media, pornografi. Setiap kali kalian klik di pornografi, itu trafficker dapat uang. Waktu kalian mungkin pergi ke tempat yang tidak dari Tuhan, mungkin massage yang tidak baik dan hal-hal seperti itu, kalian sedang bantu trafficker. Tuhan mau pertama kalian tidak ikut hal seperti itu, dan kedua mencari agent untuk kerajaan Tuhan. Dia call you to be the light in the darkness. Free and Safe. Kita punya banyak program. Kalau kalian tertarik, kalian merasa seperti Tuhan sekarang sedang, wah saya mau melakukan sesuatu. Kamu tidak tahu bagaimana, kamu tidak punya organisasi dan lain-lain. Free and Safe selalu terbuka untuk kalian. Kita sekarang ada beberapa orang dari Maranatha yang melayani atau dapat kerja full time dengan kami di Free and Safe. Kita punya banyak program. Kita pergi setiap minggu ke penjara, melatih bola di penjara. Kita juga punya komunitas perempuan. Kita ada rutan perempuan. Kita setiap minggu ke sana. Program anak remaja, kita punya sekitar 80 anak dari kampung di sini Cipedes. Kita kasih kelas bahasa Inggris, baca, tulis. Kita punya kelas olahraga. Jadi kita punya banyak kegiatan supaya tidak terjadi human trafficking kepada mereka, supaya mereka ada komunitas yang akan jaga. Mungkin berpikir Cipedes dekat sini kan. Kita punya satu anak yang hampir dicuri di mobil. Di sini di Cipedes, human trafficking sedang terjadi di mana-mana. Terus, jadi kalau kamu tertarik, kamu mau volunteer, kamu cari magang, tolong datang ke Free and Safe.
kami ingin lihat lebih banyak orang di Indonesia melayani Tuhan. Dan Free and Safe adalah tempat untuk kalian semua. Terus berikutnya, bola. Siapa yang pernah makan di bola? Ada? Sedikit sekali. Oke, tolong pergi ke sana ya. Oke. Kenapa? Karena bola adalah satu tempat yang kita buka, kita jual rice bowl, kita enak sekali. Terus, dan itu adalah di Eureka, di sini di Maranatha. Terus 100% dari profit dari bola pergi ke Free and Safe untuk sponsor anak-anak ke sekolah, sponsor ibu-ibu yang keluar dari penjara atau yang datang dari human trafficking. Terus jadi setiap kali kalian makan di bola, sedang mencari part dari Free and Safe. Terus diam saya bukan pilihan untuk kami Kristen. Diam saja bukanlah pilihan kami. Kami harus melakukan sesuatu. Terus ada untuk tutup dan saya bagus, Pastor. Ya, oke, 20 menit ya. Terus sebelum kalau ada yang tertarik tentang Free and Safe, ini informasi. Jadi satu, kamu bisa ikut, mungkin kalau pegang HP bisa follow Instagram kami, namanya freeandsafe.id. Dan juga ada barcode QRIS di sini dari program manager kami Charis, ada di sini, mungkin Charis kalau bisa salam mereka. Charis adalah program manager kami di Free and Safe, dan Charis baru selesai kuliah di Maranatha. Jadi kalau kamu tertarik untuk kontak, untuk tahu lebih dalam tentang Free and Safe, tolong kontak Charis. Ya, sekali lagi sebelum saya berdoa, saya mau terima kasih untuk Maranatha, untuk semua pastor yang ngajak saya untuk sharing sedikit. Dan saya berdoa Maranatha lanjut menjadi berkat untuk komunitas di Bandung dan juga di luar negeri. Dan sekali lagi terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Father in heaven, thank you for this opportunity that you have given us to just share about what's happening. Thank you for the partnership that you choose us to be the light in the darkness. Thank you, Father, that you see us. You see the people traffic. You see, Father, the kids who are being trafficked in sex right now, Father, the people who are working without pay, Father. And I just pray for them, Father, that they know that you see them, that they know that you are taking care of them even in this tough situation, Father. And I just pray for all the students in Maranatha, that they become the light in their darkness, Father, that you protect them from situations like human trafficking, and you take them away from difficult situations, Father. I thank you for Free and Safe, for all the team who is working every day, Father, to serve you, and they are willingly working for you every single day. I just pray blessing upon them. Just thank you for the opportunity to keep using us. I just pray for the management in Maranatha, Father, for all the pastors, for the rector, and everybody, the professors, for everybody that they keep being the light in darkness to students, Father. They've been a good example, Father, for the people who don't know who you are. Thank you again, Father, for all your blessings. We pray in Jesus' name. Amen. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam. Boleh raise hand, angkat tangan, langsung saja, ada? Jangan malu-malu. Ini akan disiapkan ya, mic-nya. Oh nih, kayaknya kelihatan di sini yang tengah ya, belakang silakan. Jangan malu-malu, mungkin yang disampaikan sebentar ya sambil Bapak Ibu atau saudara ini. Jadi Pak nggak jauh-jauh ya, di sini sudah ada juga ya sekitar di Cipedes ya. Aduh, jadi ternyata tidak jauh ya. Human Traffic itu ada di lingkungan di tengah kita. Bahkan kalau tidak siap keluarga kita bisa jadi korban nih Pak ya. Saya mendengar ini, aduh
perhatian bersama ya. Dan kita ada terpanggil menjadi terang di tengah kegelapan. Silakan. Ya. Silakan. Kan malu-malu ya. Oke, perkenalkan nama saya Chariska. Sebetulnya ini pertanyaan dari Hudson. Kata Hudson, gimana caranya untuk memberitahukan kepada orang tua step by step untuk menjaga anaknya untuk terhindar dari human trafficking? Thank you ya. Satu hal yang terjadi, ini mungkin tidak full human trafficking, tapi ini terjadi bahwa ibunya tidak dijual, tapi ada bapak yang kolek sampah di sini di Cipedes memperkosa anaknya. Dan dia datang ke saya, ibunya datang dan bilang ke saya bahwa anaknya dia diperkosa. Nah, dan dia bilang, saya tidak mau bilang ke suami karena mungkin suami saya akan pergi dan membunuh orang karena tahu orangnya kan. Terus kami harus ada akuntabilitas dan kami harus ngobrol. Terjadi apa dengan human trafficking, sama kita takut sesuatu terjadi atau bikin malu keluarganya. Terus waktu orang sudah ditrafik di luar negeri, mereka bilang, kamu bilang sesuatu, kami membunuh mamanya, bapaknya, saudara. Terus jadi mereka bisa sampai meninggal seks traffic. Ada kasus yang satu perempuan di luar negeri, orang Indonesia, dijual seks 3 sampai 5 kali per hari. 3 sampai 5 kali jual seks orang Indonesia perempuan. Terus sampai dia pergi ke polisi dan trafficker tidak melakukan apa saja ke keluarganya. Trafficker juga takut. Jadi puji Tuhan anaknya balik lagi ke Indonesia dan itu ada di internet ceritanya. Terus kami harus komunikasi, kami tidak bisa simpan aja. Kami harus komunikasi ke orang tua, ke otoritas pemerintah, supaya kita bisa mulai hancur situasi itu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, boleh diberikan. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak akan bekerja sih. Ya, cuma sebagai mahasiswa ya yang bentar lagi juga akan selesai, tarikan untuk bekerja di luar negeri itu sangat banyak. Bagaimana seorang lulusan, jadi spesifik, lulusan seorang sarjana untuk mengenali bahwa dia akan bekerja dan dia harus hati-hati bahwa mungkin itu adalah human trafficking. Karena tarikan atau untuk bekerja di luar negeri itu sangat banyak gitu ya. Dan harusnya juga nggak apa-apa orang bekerja di luar negeri gitu. Apalagi gajinya besar. Bagaimana mengenali bahwa itu kemungkinan besar adalah human trafficking. Sekarang ada namanya job hunter. Job hunter mereka profesional sekali. Ya, mereka pergi ke LinkedIn, mereka punya website dan kelihatan seperti benar perusahaan benar. Seperti yang sedang terjadi di Maluku banyak, pernah di Sulawesi, job hunters pergi ke sana. Waktu mereka selesai kuliah, seperti tadi saya bilang, mereka masuk CV, mereka di LinkedIn dan lain-lain. Jadi trafficker sudah tahu orangnya. Dan mereka langsung bilang, ada kesempatan ini di Thailand, tapi kamu harus hari Senin ke sana, kita kasih tiket dan lain-lain. Terus menurut saya jangan ambil keputusan seperti dengan ukurannya begitu pergi ke luar negeri sangat cepat. Karena traffickers mau kalian ambil keputusan cepat. Jadi waktu mereka menawarkan seperti tadi saya ke Ismi ya, kamu September ke Singapura dapat cash, biasanya mereka kasih cash 5-10 juta. Mahasiswa yang baru selesai kuliah butuh kerja. Jadi mereka terima, sangat gampang. Kelihatan
pekerjaan itu benar. Kalau saya kalian, satu harusnya research dan lihat kontrak kalian. Bukan hanya dengan satu website atau sosial media, tapi kalian harus cek kalau ada kesempatan pergi ke luar negeri, cek apakah itu legit dan jangan ambil keputusan terlalu cepat. Karena itu sedang terjadi setiap hari bahwa orang yang baru selesai kuliah di trafik. Jadi saran saya adalah research, doa, dan jangan ambil keputusan terlalu cepat. Komunikasi dengan orang tua juga. Ada lagi? Silakan. Oke. Nama saya Leni Putri. Saya mau bertanya Pak, tadi kan ini yayasan Free and Safe. Nah kemungkinan ada nggak Pak kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintahan untuk gimana? Untuk menciptakan atau untuk membangun atau untuk kita bisa meniadakan atau human trafficking ini di Indonesia gitu. Artinya yayasan Free and Safe ini ada nggak berkolaborasi dengan pemerintahan? Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Free and Safe sebenarnya awalnya tidak mau fokus dengan human trafficking. Awalnya waktu saya dan istri datang ke Indonesia, kami hanya mau bantu anak-anak yang kurang mampu dengan sepak bola. Jadi kita melatih bola dan kita mau bantu mungkin pendidikan dan hal-hal seperti itu. Terus 2016 saya ada kesempatan untuk pergi ke penjara laki-laki di Sukamiskin. Dan saya mulai melatih anak-anak yang masuk penjara, mayoritas mereka karena hubungan seksual. Mereka pacaran, mereka seks dengan pacarnya, dan ayah dari perempuan lapor laki-laki. Dan di peraturan di Indonesia bilang kalau seks di bawah umur, ada yang lapor, laki-laki masuk penjara bisa sampai 2-3 tahun. Dan itu konsensual, mereka pacaran, mereka mau seks, tapi kalau bapaknya lapor, laki-laki masuk penjara. Jadi saya mulai lihat bahwa anak-anak itu bukan kriminal. Anak-anak itu bukan, juga malu waktu mereka keluar penjara. Jadi kita buka Free and Safe awalnya untuk bantu anak-anak sesudah penjara. Terus sesudah itu pemerintah menelepon kami. Dan mereka mau tahu tentang program karena kita punya rumah transisi yang sekarang bukan hanya fokus dengan anak dari penjara, tapi kita punya rumah yang juga jaga anak yatim atau anak yang kurang mampu sudah dari 16 tahun ke atas. Terus dan kita sponsor ke beberapa universitas, Maranatha, ONI dan lain-lain. Terus dan satu hari Sabtu malam ada dari kantor Ridwan Kamil menelepon saya. Dan dia bilang, saya asisten Ridwan Kamil dan Bapak Ridwan Kamil mau tahu tentang yayasan kalian. Terus kami pergi hari Minggu malam ke bertemu Bapak Ridwan Kamil di rumah dia. Dan sesudah saya berpresentasi tentang program-program Free and Safe, dia bilang saya malu. Saya malu orang asing datang untuk melakukan yang kami orang Indonesia harus melakukan. Dia bilang itu, yang pertama hal dia bilang sesudah saya berpresentasi. Terus pemerintah Indonesia tidak ada program sesudah anak-anak keluar dari penjara. Tidak ada. Jadi waktu mereka keluar penjara, mereka bebas, itu aja. Terus ada beberapa yang harus lapor setiap minggu di dalam 1 tahun seperti itu. Tapi tidak ada program. Di Free and Safe kita ada program bantu pendidikan, makanan, cari kerja untuk mereka supaya tidak kembali lagi. Terus itu awalnya Free and Safe. Jadi dulu kami tidak fokus sama sekali dengan human trafficking. Terus juga pemerintah menelepon saya, coach, kasihan ibu-ibu di penjara, mereka tidak ada kegiatan. Terus waktu kami pergi, kita mulai pergi ke rutan perempuan, ke lapas perempuan, kita mulai melatih boli, kita tiba-tiba mengajar mereka bahasa Inggris dan hal-hal seperti itu. Waktu mereka keluar dari penjara, kami belajar bahwa mayoritas mereka masalah dengan uang. Mereka masuk rutan perempuan karena prostitusi, jual narkoba, pinjam uang, curi, dan semua itu karena ibu-ibu butuh uang untuk keluarganya. Jadi mereka masuk penjara. Saat mereka keluar penjara, lebih jelek karena pemerintah tidak bantu.
waktu mereka mau contoh kerja di pabrik atau di tempat lain, mereka butuh surat kebaikan dari polisi. Dan karena mereka pernah masuk penjara, tidak bisa dapat surat. Jadi mereka kembali lagi ke yang sebelumnya, prostitusi, jual narkoba, curi. Terus di Free and Safe kami harus melakukan sesuatu, jadi kita mulai bantu mereka. Itu alasan kita buka bola di Food Court Maranatha. Supaya kami kasih kerja kepada mereka. Supaya mereka ada komunitas yang jaga mereka dan tidak kembali lagi yang situasi yang sebelumnya. Terus kenapa kita tiba-tiba sedang fokus dengan human trafficking? Itu kami Free and Safe baru mulai. Karena sesudah kami lihat ada 1.800.000 orang Indonesia di dalam human trafficking, kami harus melakukan sesuatu. Dan satu tujuan kami adalah bukan hanya bantu yang ada di dalam situasi, tetapi kami mau ambil dari root, dari dari bawah sampai kita bisa bantu benar orang-orang. Terus untuk jawab sekarang pertanyaan, pemerintah bantu kami dengan let us work. Mereka tidak seperti ya begitu. Jadi mereka minta bantuan kami ke mereka seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang kami harus berubah. Tapi saya tidak bisa pergi ke pemerintah terus bantu kami. Kami tidak minta uang ke mereka. Kami hanya minta ayo kita berkolaborasi. Dan kita pernah bertemu juga yang dulu wali kota Bandung. Dia wah luar biasa. Kami minta kita kolaborasi tidak terjadi apa saja. Dengan Ridwan Kamil dia baik banget sih, dia mau bantu kami. Dia bantu dengan kita saya untuk tinggal di Indonesia. Tapi selain itu kita belum ada kolaborasi dengan mereka. Tapi kami bersyukur kenapa? Karena ada tempat, mungkin kalau pemerintah belum bantu, belum kolaborasi dengan kami, ada banyak orang lain seperti kalian, Lee, Charis, banyak orang dari Maranatha, banyak pastor. Sekarang saya melatih di futsal Maranatha, dan mereka kasih beasiswa ke orang yang kita bisa bantu. Kita punya rice bowl, bola di Food Court Maranatha. Kami kolaborasi dengan Unibi, kami kolaborasi dengan UPI. Terus juga kita punya program, kurikulum yang kita akan mulai bagi di SMP, SMA, dan universitas. Seperti yang tadi saya sharing, tapi kita punya program 12 topik tentang pornografi, tentang family, human trafficking, labor trafficking. Dan harapan kami adalah kalau mungkin pemerintah belum kerja sama kami, kita bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah, universitas, dan perusahaan juga. Jawab ya. Ya ada kesempatan lagi silakan dari sebelah kanan saya nampaknya belum nih. Ada ya? Oh ya silakan. Ada. Nanti ya sebelah kanan setelah ini ya. Katanya ada hadiah, oh enggak? Kenalkan nama dari proyek. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Valerin dari program studi ilmu hukum. Saya izin bertanya Pak, ini berkaitan dengan hukum. Sejauh ini yang dikerjakan Yayasan Free and Safe, apakah sudah ada program yang terkait dukungan secara hukum kepada para korban-korban human trafficking ini gitu? Jadi apakah itu pendampingan dalam pelaporan atau dukungan lainnya dalam bidang hukum? Apakah sudah ada atau belum? Itu, Pak. Pak, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa karena itu adalah satu rencana yang kami mau melakukan masa depan. Kita mau bikin tim dengan lawyers, hukum, ya, lawyers ya, ya supaya kita terima kasih, tertawa. Terus dan terima kasih itu pertanyaan sangat bagus karena kami bukan hanya bisa jadi ada perempuan yang di dalam human trafficking kita bantu dan tiba-tiba kita ada satu lagi di sana. Tapi trafficker langsung traffic orang. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk bertemu trafficker dan kita harus ada tim dari hukum supaya kita masuk mereka ke penjara. Sampai sekarang Free and Safe belum sampai di situ. Tapi itu adalah rencana masa depan kami mau melakukan. Baik, ada lagi? Silakan. Oh ya, boleh berdiri itu ada mic-nya.
Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elvis dari Teknik Sipil. Mungkin pertama-tama ini saya mau bercerita sebentar masalah human trafficking ini. Saya kurang tahu ini ada sangkut pautnya atau tidak, tapi saya kan berasal dari Kupang. Saya dari Kupang dan di kampung saya itu, saya tidak bisa menyebutkan nama kampungnya. Di kampung saya itu kami sering mengalami yang namanya itu, apa bilangnya, seksual bebas atau apa, nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa waktu saya di jenjang SMP, banyak kakak-kakak saya SMA itu udah menikah. Dikarenakan mereka melakukan seks, tapi setelah ketahuan si perempuannya hamil, orang tuanya bilang, ya udah kalian nikah aja. Jadi solusi dari permasalahan ini ujungnya jadi nikah. Jadi sedangkan mereka kayak di kelas 2 SMA, 3 SMA itu udah banyak yang nikah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah adakah solusi dari Yayasan Free and Safe, karena kami itu dari jemaat saya, bukan jemaat, komunitas pemuda Advent, saya berasal dari agama Advent, kami berencana itu mau bikin suatu seminar edukasi tentang seksualitas. Karena saya merasa kalau di kampung saya ini sudah terlalu berlebihan masalah ini. Karena mereka terlalu menganggap sepele tentang seksualitas ini. Ya karena kita tahu di kampung pendidikan juga agak sedikit rendah, belum ya paling mereka lulus SMA, setelah itu masuk kerja segala macam. Jadi pertanyaan saya, apakah ada solusi untuk mengatasi masalah seperti ini? Karena saya merasa ini yang menjadi korban itu adalah perempuannya. Perempuan menjadi korban karena setelah pernikahan itu yang nggak akan lancar, pasti 2-3 tahun itu mereka cerai lagi, udah gitu mulai cari yang baru lagi gitu-gitu jadinya alurnya. Nah pertanyaan saya adalah mungkin ada solusi dari Bapak untuk berikan pendapat lah dari masalah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu saran saya ya. Saran saya adalah pendidikan. Itu datang dari masalah pendidikan. Terus jadi satu hal yang kami generasi kalian, generasi baru harus ngobrol dengan anaknya, dengan teman tentang seks. Karena seks di Indonesia, ngobrol tentang seks di Indonesia itu adalah tabu. Seperti seks dan malu atau tidak. Kita harus ngobrol dengan anak-anak kami tentang seks, apa yang terjadi di dalam situasi seperti itu. Terus kita ada satu kasus baru dan ini yang kami sudah bantu. Anaknya perempuan 14-15 tahun, seks, hamil, dia punya bayi, keluarganya tidak mau terima lagi. Baru 14-15 tahun. Dia panik sekali, tidak ada support dari orang tua, keluarganya. Dia masih kecil sekali dengan bayi, terjadi apa? Dia lempar bayinya di padang, seperti rice paddy. Bayi meninggal dan sekarang dia, cewek itu di rutan perempuan. Terus semua itu akan perlu support dan pendidikan. Itu alasan di Free and Safe kita ada program untuk anak-anak dari 4 sampai 16 tahun. Mereka datang Senin, Selasa, Kamis. Kita ngobrol dengan mereka, mengajar bahasa Inggris. Jadi menurut saya itu akan hancur waktu kita di Indonesia bisa benar pendidikan tentang seks dan juga ada support dari keluarganya. Dan doa saya adalah kalian bisa menjadi generasi baru yang hancur situasi seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaan. Baik, ini waktu tinggal 10 menit tapi harus selesai. Ada satu lagi sebelum, oh ada. Ya silakan, lalu kita selesaikan ya. Yep. Perkenalkan, nama saya Miracle dari Teknik Informatika. Saya izin bertanya ya Pak, kalau di human trafficking ini kan biasanya kan kalau misalkan kita lihat itu kan mayoritas korbannya itu kan adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan juga kalau laki-laki kan juga bisa terjebak dalam human trafficking ini ya Pak. Dan di Indonesia khususnya itu saya sering melihatnya tuh kayak di stigmanya masyarakat, kalau misalkan laki-laki itu menjadi korban itu malah dipandang apa ya namanya ya, seperti kalau laki-laki itu kan nggak ada ruginya gitu, sedangkan kalau perempuan itu mereka kan ada bekasnya gitu kan kalau misalkan mereka ada terlibat dalam ini, terjebak dalam human trafficking ini.
Nah, kira-kira kalau misalkan dan apalagi kalau misalkan di perempuan kan kalau misalkan mereka mau mengajukan perlindungan untuk masalah human trafficking ini kan mereka lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, kalau misalkan ada misalkan nih kasus laki-laki misalkan, apalagi kan kalau misalkan kita keluar negeri kan ada juga negara yang kayak apa ya namanya ya, di mana seks yang dengan sesama jenis itu mungkin juga bisa, atau LGBT. Nah, itu gimana caranya supaya laki-laki ini juga bisa mendapatkan perlindungan juga gitu. Kalau misalkan dari apa namanya safe tadi free and safe itu kira-kira ada nggak program khusus untuk menangani hal ini atau ada pandangan tertentu begitu. Terima kasih. Thank you, terima kasih pertanyaan. Pertama yang sebelum pertanyaan, pertama bilang ya bahwa hanya mayoritas perempuan yang di dalam human trafficking. Iya, betul. Itu tidak, kadang-kadang kita berpikir human trafficking hanya seks untuk perempuan, tapi human trafficking termasuk juga tenaga kerja. Jadi banyak orang ada sex trafficking dan labor trafficking, dan semua yang ada anak-anak jual, ada anak-anak kecil jual untuk menikah dan hal-hal seperti itu. Jadi semua itu menjadi human trafficking. Nah, jadi sebenarnya banyak laki-laki di Indonesia menjadi di dalam tenaga kerja trafficking. Nah, bagaimana? Yang tadi saya cerita bahwa di pabrik di Bandung ada anak laki-laki yang tidak boleh keluar dari pabrik, tidak dapat gaji, dan tidak boleh keluar, hal-hal situasi mereka slave, budak. Jadi human trafficking adalah kamu budak, kamu bukan bebas, seperti itu. Jadi bukan kami berpikir human trafficking perempuan, tidak, human trafficking untuk semua, laki-laki atau perempuan, anak kecil, dewasa, itu terjadi kepada semua. Nah, untuk jawab pertanyaan, kami tidak fokus dengan hal seperti LGBTQ, semua seperti itu, karena kami tidak pernah lihat banyak di dalam Free and Safe atau di komunitas yang kami adalah. Kami pernah fokus lebih dengan anak yang kurang mampu, ibu-ibu yang keluar dari penjara. Tapi satu hal yang kita punya adalah kurikulum yang tadi kita sharing, namanya School of Life, sekolah kehidupan. Dan harapan kami adalah pergi ke Maranatha, ke SMP, SMA, dan kita sharing topik-topik di situ seperti tadi saya bilang family, labor trafficking, sex traffic, tentang love. Jadi kita ada 12 topik yang kita, harapan kami orang bisa beredukasi dan juga awareness tentang yang sedang terjadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, kita akhiri saja sesi tanya jawab ya. Bapak silakan mau closing statement untuk bagi penutup Pak dari yang. Baik, oke, saya sering bilang ini kepada staf saya ya. Tapi saya dari hati saya hampir setiap hari kurang tahu kenapa saya berpikir tentang ini, bahwa saya, anak saya, istri saya, kalian, pastor, kita semua akan meninggal. Kalian akan meninggal, saya akan meninggal. Pastor akan meninggal, kita pasti 100% akan meninggal. Terus, dan itu seharusnya adalah motivasi kami. Kalau kamu sudah tahu Tuhan Yesus, kami tahu kami akan bertemu Tuhan, kami akan selebrasi, dan kami akan hidup untuk selamanya. Tapi kalau kami masih di sini, kami harus melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Okay? Setiap hari yang terjadi di hidup kalian, kita menjadi lebih tua. Waktu saya 17 tahun, saya pergi main bola malam dengan teman-teman. Dan namanya Ricardo Alba. Dan kami main 4 menit lagi sebelum pertandingan selesai, dia jatuh. Tidak jauh, mungkin jangan televisi ini. Dan dia mulai seperti shaking, convulsion. Saya pergi dan dia meninggal. 17 tahun. Dia meninggal di tangan saya dan pelatih saya. Terus, jadi kadang-kadang kami masih muda berpikir kita punya masa depan, 50 tahun, 30 tahun, saya mau kuliah dulu, kerja, punya rumah, keluarga, istri, apa saja. Terus tapi tidak pasti.
Saya baru kemarin hari Selasa saya jatuh dari motor di sini di jembatan tidak jauh di Pasupati kan. Ya saya puji Tuhan belum meninggal kan. Tapi kami tidak tahu apa yang bisa terjadi. Jadi saran saya untuk kalian masih muda, jangan tunggu menjadi be the light in the darkness. Melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu bukan opsi untuk kalian. Terima kasih. Dan sekali lagi Free and Safe adalah di sini kalau kalian mau juga kerjasama dengan kami. Baik, kita berikan aplaus bagi Pak Jorge panggilannya yuk. Jorge panggilannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang pada WL, silakan. Kita akan memberikan persembahan dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di layar dan juga dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu dan masuk nanti. Sambil memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
mengundang Ibu Adriana untuk memimpin doa persembahan dan doa syafaat. Dan saudara yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan untuk fellowship perdana di tahun 2025 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah boleh kami nikmati melalui sharing dari Pak Jorge Tuhan mengenai human trafficking Tuhan yang saat ini, selama ini kami tidak pernah memikirkannya, tapi kami bersyukur melalui fellowship ini Tuhan kami boleh mendengar banyak hal tentang bagaimana bahayanya Tuhan, jebakan-jebakan dari trafficker-trafficker ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati Pak Jorge dengan Yayasan Free and Safe, Tuhan memberkati segala pelayanan yang dikerjakannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kampus kami, untuk para pimpinan, untuk rektor dan jajarannya, untuk pimpinan fakultas, prodi, untuk pimpinan UKU. Tuhan Engkau menempatkan mereka dalam posisi kepemimpinan dengan tugas dan tanggung jawab yang berat. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan memberikan hikmat dan bijaksana bagi setiap mereka, terlebih dalam keputusan-keputusan yang harus diambil. Tuhan menolong supaya keputusan ini boleh menjadi hal yang baik bagi Civitas Akademika. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau yang campur tangan dalam proses pemilihan rektor untuk periode 2025-2030 yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat suami dari Ibu Kiki dari Direktorat Keuangan dan Pengembangan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau yang menolong, berikan kesembuhan, Tuhan berikan hikmat bagi para dokter dan para medis yang merawatnya. Tuhan juga menolong, berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan berikan kekuatan terlebih bagi Ibu Kiki yang mendampingi suaminya Tuhan. Tuhan terus menolong dia, berikan keteguhan hati dan dia juga boleh terus berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami boleh ada di negara dengan segala keberagaman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan terus menolong bangsa kami ini Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pimpinan, baik pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang terkecil. Tuhan memberkati, menolong, memberikan hikmat dan bijaksana, supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil, yang memberikan kesejahteraan bagi setiap kami rakyat di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara, Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Di ibadah minggu depan, jumlah 17 Januari 2025 dengan tema Tuhan mengkehendaki semua orang melajang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yudistian P. Huta Uruk. Demikian saldo persembahan diakonia per tanggal 31/2024. Pengeluaran dukungan diakonia yang pertama untuk mahasiswa Prodi Siskom 300.000, yang kedua untuk mahasiswa Prodi Teknik Informatika 300.000 dan jumlah pengeluaran 600.000. Saldo per tanggal 10 Januari 2025 7.610.388.000. Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian yang rindu untuk melayani dapat scan QR link untuk melayani yang tertera di belakang. Kami juga menghimbau Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link prestasi ibadah hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan mengutus kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur dan puji kami haturkan, Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang ibadat ini. Kami akan kembali dan melanjutkan ibadat dalam hidup sehari-hari. Biarlah kami menjadi semakin peduli, terlebih bagi sesama yang membutuhkan. Kami dapat menyatakan cinta, membalut hati-hati orang yang terluka. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami memohon berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa dari Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian untuk menjadi garam dan terang hari ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat untuk beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.